Halo Sobat Nova, selamat datang di podcast JTI Nova. Di sini kita akan ngobrol bareng narasumber yang sangat inspiratif dan juga memiliki cerita yang menarik. Oke, di episode kali ini bersama aku Rika, kita akan mengangkat tema yaitu mahasiswa berprestasi di Politeknik Negeri Jember. Di sini kita udah bersama dengan Kak Devtian atau Kak Dev, ya Kak? Ya. Kak Dev ini adalah seorang mahasiswa yang berprestasi dari mana Kak? Boleh tahu? Aku dari Prodi Akuntansi Sektor Publik. Oke. Sebelum mulai ke sesi tanya jawabnya, mungkin kita akan perkenalan dulu nih sama narasumber kita hari ini. Mungkin bisa perkenalan dulu Kak. Oke. Halo semuanya, perkenalkan aku Devtian Putra Perdana dan biasanya akrab disapa dengan Dev. Aku dari Prodi Akuntansi Sektor Publik Politeknik di Jember angkatan 2022. Salam kenal semuanya. Oke, dari Kak Devtian tadi salam kenal ya Sobat Nova. Kalau boleh tahu sekarang Kak Dev ini dari semester berapa? Aku sekarang lagi menempuh pendidikan di semester 5, Kak. Oh, semester 5. Dari jurusan apa tadi? Akuntansi? Akuntansi Sektor Publik. Oh, dari prodi dari jurusan? Jurusannya jurusan bisnis, Kak. Ah, oke, yang gedung di depan tadi ya? Iya, betul. Oke, mungkin aku bisa agak mengenal dikit ya. Oke. Kak Devin dari kota mana kok boleh tahu? Aku asalnya dari kota Tangerang, Kak. Wah, jauh banget ya guys. Iya. Nyasar ke Jember ya Kak? Bukan nyasar, emang tujuannya Kak ke Jember. Emang pilihan pertama dari Politeknik Jember emang? Sebetulnya pilihan kedua, tapi memang ada kota tujuanku untuk belajar juga Jember. Kayaknya tahu deh dari kampus mana ya tujuannya. Oke. Mungkin kalau Kakak punya hobi atau minat tertentu nggak? Sebetulnya hobi khusus itu nggak ada sih Kak. Mungkin akhir-akhir ini entah ini FOMO atau bukan ya, kayaknya lagi senang aja lari, kemudian lagi senang juga untuk foto-foto, kemudian renang juga. Kalau misalkan yang akademiknya apa ya, kayaknya nggak ada deh Kak. Kayak lebih ke sporty-sporty gitu ya? Iya, lagi menjajal di situ. Oh, emang buat pelepas stres, tahu pelepas pikiran gitu? Pelepas stresnya, yang penting aku bisa keluar kamar, itu kayaknya udah lebih, karena kalau misalkan di kamar aja kan sumpek iya, ya. sumpek banget pasti. Jadi nyari pengalihannya di luar kamar, entah itu sekedar cuma jalan-jalan nggak tahu arahnya mau kemana, tapi itu udah seneng banget. Oke, mungkin kita langsung lanjut aja ke agak serius saya ini ya. Agak serius nggak apa ya Kak? Oke, nggak apa-apa. Aku kan udah maksudnya kayak stalking dikit nih di Instagram Kakak itu. Kakak pernah ikut lomba Senaf OAF ya 2024? Ya, betul. Itu kayak mungkin bisa cerita nggak kayak tertarik ke kompetisi ini tuh gara-gara apa? Apa ya? OAF ini kan merupakan kompetisi tahunan ya Kak, yang diselenggarakan oleh Bakorma, Badan Koordinasi Mahasiswa Politeknik Indonesia, untuk jurusan akuntansi. Karena aku sendiri jadi dari prodi akuntansi, jadi program studi juga sangat mendukung untuk mahasiswanya bisa berprestasi di kancah nasional seperti itu. Sebetulnya nggak ada kepikiran untuk aku bisa join di OAF, karena menurut pandanganku dulu, wah anak olimpiade nih kayaknya pinter-pinter gitu. Sedangkan aku, ya mungkin untuk agak minder gitu ya? Agak minder juga ya, apa bisa gitu. Terus akhirnya aku join di OAF itu pertama kali itu tahun kemarin Kak, di tahun 2023. Tapi itu waktu itu aku baru berkontribusi untuk lomba poster. Alhamdulillahnya mulai dari situ aku baru pertama kali masuk OAF dapat juara 2 utama untuk lomba poster. Dan tahun ini karena Politeknik Negeri Jember ini diberikan kesempatan untuk dapat menjadi tuan rumah OAF yang ke-7 ini tahun ini. Jadi mungkin program studiku itu lebih selektif untuk bisa jor-joran mendorong mahasiswa-mahasiswinya untuk bisa tampil di kancah tersebut. Nah, waktu itu ada di program studiku itu semacam seleksi khusus. Itu ada lomba khusus internal dulu. Itu namanya ASC, Accounting Skill Competition, dan di situ mulai aku ada semangat tuh untuk ikut OAF di cabang lomba yang lain. Dan alhamdulillahnya waktu di ASC itu aku dapat juara 2, kalau nggak salah juara 2 untuk Dexagon War. Jadi alhamdulillah, makanya dari program studi memberikan aku kesempatan juga dan memberikan aku peluang untuk bisa
eh, berkontribusi di cabang yang lebih tinggi, di ajang yang lebih tinggi di OAF seperti itu. Sebenarnya balik lagi ya, nggak ada niatan sebenarnya untuk bisa tampil di OAF Kak, karena ya selalu ada pikiran untuk minder. Tapi mulai dari situ mungkin program studi melihat adanya potensiku, mungkin juga melihat adanya peluang untuk aku bisa berkontribusi lebih, makanya aku juga dimajukan seperti itu. Secara tidak sengaja Iya, sebetulnya. nggak sengaja, wah. Nggak sengaja kayak ini, apa ya, berhadiah ya. Iya betul. Iya. Kalau boleh tahu kayak Deksagon War nih, apa sih lomba apa sih? Kayak kurang paham aku di kampus sendiri ya. Deksagon War ini semacam cerdas cermat akuntansi. Dia semacam kompetisi kuis, tapi di situ ada sistem gambling Kak. Jadi di awal sebelum kita masuk ke pertanyaan pertama, seluruh tim peserta itu nanti diberikan modal poin sebesar 300 poin. Jadi nanti untuk setiap pertanyaan yang akan dijawab, masing-masing peserta Deksagon itu harus mampu mempertaruhkan nilainya gitu. Jadi nanti di awal itu biasanya akan diberikan ini dulu, semacam clue dulu terkait dengan mata kuliah yang akan diujikan. Misalkan untuk mata kuliah akuntansi biaya atau sistem informasi akuntansi, seberapa percaya diri sih kita untuk bisa menjawab terkait dengan mata kuliah tersebut. Baru setelah diberikan clue itu nanti kita langsung bidding poin mau berapa gitu. Misalkan aku percaya diri nih karena aku punya poin 300 tadi, aku pertaruhkan saja semuanya 300 gitu. Nanti setelah bidding point selesai, baru soal itu ditampilkan Kak. Nanti setelah itu baru kita jawab. Nanti kalau misalkan kita menang, poin yang kita pertaruhkan tadi itu menjadi tambahan nilai buat kita. Tapi kalau misalkan kita salah menjawab, itu langsung dikurangi sebanyak bidding point tadi. Seperti itu. Wah, kayak judi banget ya. Iya betul. Waduh. Iya. Unik juga nih. Kayak waktu apa ya? Waktu ngambil keputusan Deksagon War ini ada cerita menarik gak di balik itu? Kayak fun fact atau gimana gitu? Sebetulnya banyak ya, karena aku dan timku kebetulan. Ini tim? Iya, ini kita tim. Oh, berapa orang Kak? Satu tim itu ada 2 orang Kak. Salah satu timku itu namanya Mbak Roro. Kita sama-sama sebetulnya masih apa ya, pemula Kak untuk di Deksagon War ini. Jadi ini pertama kali kita bisa tampil di situ. Kemudian waktu kemarin OAF kan kebetulan juga di JTI ya. Iya. Kita sebenarnya banyak miskom juga. Karena saya tidak percaya diri, tapi beliau percaya diri. Begitupun sebaliknya. Itu yang mungkin harusnya bisa menjadi evaluasi buat kita. Terus ketika pernah juga karena kita bukan kesal dalam artian kita gemes sama soalnya gitu kan. Jadi tanpa pikir panjang, aku yakin ini B gitu. Beliau sih yang waktu itu mengatakan kayak gitu. Terus langsung dipencet. Ternyata itu jawabannya betul. Padahal waktu beliau pencet itu, aku sempat agak shock. Shocknya itu, tiba-tiba kayak, wah gitu ya? Iya, karena kita memang dari awal, timku itu dari awal selalu all in Kak. Jadi berapapun yang kita punya langsung bidding saja. Seperti itu kan. Aku masih belum yakin, waktu itu masih mikir-mikir. Tapi beliau sudah langsung dipencet. Dalam hati sama pikiran tuh, waduh ini kalau salah gimana? Sedangkan kan masih ada waktu untuk buat mikir. Di situ, oh ternyata betul. Dan itu stepnya sudah mulai step penyisihan. Kalau nggak salah itu soal ke-7. Jadi tersisa nggak nyampe 15 tim Kak. Jadi memang benar-benar pertaruhan. Di situ yang membuat saya, ya Allah makasih banget gitu. Iya. Akhirnya betul soalnya jawabannya gitu. Itu memang sih paling coba-coba banget ya, coba-coba tinggal pencet gitu ya Kak. Iya, jadi memang sebetulnya kita harus ini ya punya chemistry sama partner Teammate juga. Kalau misalkan enggak ya entah gimana ke depannya kurang tahu gitu. Nanti ada miskom, nanti bisa crash atau gimana kan. Iya, gitu kan. betul. Wah, emang butuh teammate banget ya kalau. Harus iya sebetulnya. Kayak semua kompetisi gitu deh. Semua kompetisi yang butuh tim harus ada chemistry di balik timnya gitu. Iya, betul. Memang ego itu harus diturunkan semua. Iya, bener banget. Mungkin selanjutnya. Masalah terbesar waktu kompetisi ini apa sih Kak? Masalah terbesar itu sebetulnya
kalau yang aku rasakan ya, bukan pas hari H justru. Jadi setelah aku dapat info bahwa aku juga akan dimajukan ke OAF untuk mewakili Deksagon itu, kami para kontingen dari Poli J yang akan maju ke OAF itu kan ada namanya pembinaan, namanya tentir kalau di kita. Waktu itu karena aku juga baru pertama kali dihadapkan dengan situasi ini, merasa nggak enjoy sih Kak selama tentir, karena ketika tentir itu kan kita benar-benar hampir tiap hari itu di-spend dari pagi sampai sore, bahkan ada yang sampai malam itu cuman untuk mengerjakan soal aja. Sedangkan aku merasa aduh kayaknya aku dalam pikiran udah ini nggak bisa deh, aku kayaknya nggak bakal mampu aku bisa bersaing di OAF, udah ada pikiran kayak gitu, jadinya down duluan. Terus ketika selama tentir juga aku merasa nggak tenang, nggak enjoy untuk menjalani ini gitu. Itu yang apa ya, yang bikin aku nggak enaknya di situ. Iya, mungkin kayak ada pressure gitu ya Kak? Iya, pressure-nya. Harus digembreng gini gitu. Iya, karena pertama kali juga kan Kak ikut OAF. Itu setim ikut dia bang Tentir. tentir. Iya. Tentir tuh kayak apa ya? Bisa dibilang pelatihannya mungkin ya? Iya, pelatihan Persiapan khusus, iya betul. di jurusan bisnis doang. Untuk jurusan bisnis aja. Iya. Berarti persiapannya jajaran banget ya Kak kalau ini. Ya, alhamdulillah ya, program studi saya cukup membantu dan memfasilitasi untuk mahasiswa-mahasiswanya untuk tampil OAF. Jadi selain ada yang pertama kan tadi ada ASC ya, Accounting Skill Competition. Setelah dinyatakan menang lolos di sana, kemudian kami diberikan fasilitas untuk dapat tentir sebelum untuk menggembleng kita untuk lebih siap sebelum kita terjun di OAF. Seperti itu. Kalau boleh tahu dari jurusan bisnis ini Kak, ada berapa tim yang mengikuti lomba Snaf OAF ini? Kalau kita ada 10 orang untuk untuk mahasiswa-mahasiswa utamanya Kak. Jadi kita ada yang istilahnya double untuk cabang lomba. Jadi misalkan ada yang ikut cerdas cermat akuntansi, tapi juga ikut Deksagon War. Ada yang ikut Deksagon War, ada yang ikut LKTI juga, ada yang ikut cerdas cermat akuntansi, ada yang poster, bahkan juga ada yang ikut semuanya. Itu cutting saya Kak. Itu semua cabang lomba diikuti. Itu udah dewa sih kayak. Iya, memang saya akui beliau keren banget sih, hebat. Wah, berarti kayak ini khusus buat bisnis aja atau beberapa jurusan lain juga ikut di Snaf OAF ini Kak? Kalau misalkan OAF sendiri memang sepertinya ya dari lembaga memang dikhususkan untuk program studi akuntansi sektor publik saja, karena memang ranah kami seperti itu. Ya. Itu dari berbagai universitas atau politeknik aja? Kalau kan ini SNAF dan OAF ya. Untuk SNAF-nya itu Simposium Nasional Akuntansi Vokasi. Tahun ini kalau nggak salah kemarin itu sudah mulai ada vokasi dari universitas. Iya, itu sudah mulai join, sudah mulai ada adaptasi di sana. Kalau misalkan untuk OAF, Olimpiade Akuntansi Vokasinya ini kemarin kita memang masih dari seluruh politeknik saja. Untuk tahun ini itu ada 26 politeknik negeri yang join OAF, ditambah 2 politeknik non negeri. Itu ada, iya betul. Wah, dari mana aja kalau tahu? Dari mana aja negaranya itu? Dari negara mana aja? Kalau politeknik negeri semua Kak, dia di dalam negeri semua. Oh, iya. Kalau untuk yang dua non negeri itu dari Caltex Riau sama satu lagi saya lupa dari mana. Oh, jadi kayak luar Pulau Jawa. Iya, betul, saat di seluruh Indonesia, untuk seluruh politeknik di Indonesia. Wah, keren banget ya. Wah, ini keren banget. Waktu kan juara 1 nih ya Kak ya? Alhamdulillah. Perasaan waktu tahu nih juara 1 nih kayak gimana gitu? Excited kah atau wah gitu akhirnya? Jujur, aku masih bingung sama apa yang terjadi sih waktu itu. Kayak ngeblank, speechless gitu. Iya, betul. Waktu sempat menang kan di layar juga, setelah itu kan ada ya kayak ranking 1 gitu ada tulisannya. Terus itu tuh masih bingung sebenarnya posisinya. Beneran? Itu kayak masih bener-bener gak nyangka Kak. Apa ini gitu kan? Iya betul. Bahkan setelah itu waktu penobatan di Aula Sutrisno itu juga
waktu dipanggil juara titel sama nama juga aku masih kayak maju mundur. Ini nama aku dipanggil. Itu yang bikin beneran kah? Itu masih belum apa ya? Oh, seorang Devtian alhamdulillah Ampun nih, bisa. gitu, ya. Alhamdulillah iya. Gitu sih, Kak. Wah, saat tadi kita ngobrol SNAF OAF itu, aku penasaran sih Kak, kayak kan ini kan masih first time Kakak nih ikut SNAF OAF. Itu ada pressure nggak dari peserta lain? Mungkin kayak, wah ini sudah jago nih, udah berapa kali ikut SNAF OAF. Ada pressure yang kayaknya nggak bisa deh gitu. Ada pressure dari peserta ini. Waktu itu aku sempat kenalan dengan beberapa tim dari politeknik lain yang memang mereka ini kayak sudah semester 8 waktu itu banyak sekali mayoritas memang semester-semester di atas saya. Ternyata mereka sudah 2 kali, 3 kali ikut OAF ini Kak. Ketika kita kumpul di sini juga sebelum masuk ke ruang ruang lomba itu mereka banyak sekali yang benar-benar fokus untuk membahas soal itu dengan partnernya. Saya yang dengar itu pun kayak wah keren-keren ya. Jadi kayak pembahasan mereka tuh fokus sekali sepertinya gitu. Pressure pertama itu, kemudian pressure kedua banyak juga dari teman-teman OAF ini yang ternyata mereka bukan hanya OAF yang mereka ikuti gitu, tapi kayak untuk ajang-ajang lomba kompetisi akuntansi lain juga mereka tingkat nasional. Bahkan ada salah satu dari Politeknik Negeri Medan juga mereka pernah ikut kompetisi di tingkat internasional. Jadi saya yang dengar cerita itu tuh kayak, waduh, lawannya kenceng-kenceng banget, iya berat-berat banget. Pressure banget pasti ya. Kayak, enggak Kak, bisa diminum Pak? Iya nanti. Pasti aus banget ya tadi kita. Aman. Kita move ke topik selanjutnya. Apa boleh? Mungkin topik ini menarik nih, soalnya ditunggu-tunggu banget nih teman-teman saya juga ya. Apa nih? Sama Sobat Nova juga mungkin ditunggu ya. Aku kan udah beberapa kali lihat postingan Kakak ya. Itu Kakak ikut Genbi ya? Oh iya, alhamdulillah. Itu aku mau tanya satu nih Kak. Kakak bisa ikut Genbi itu gimana sih? Kayak seleksinya atau prosesnya tuh gimana? Oke, Genbi ini kan memang komunitas bagi penerima beasiswa Bank Indonesia ya. Jadi nanti ketika teman-teman ini sudah dinyatakan lolos sebagai awardee atau penerima beasiswa Bank Indonesia, nanti teman-teman akan otomatis tergabung ke Genbi seperti itu. Jadi nanti prosesnya kalau misalkan teman-teman memang ingin join di Genbi, jadi teman-teman juga harus lolos juga nih sebagai awardee beasiswa Bank Indonesia, gitu Kak. Aku mungkin agak cerita dikit nih. Aku kan pernah mengikuti ya, ingin join, ingin menjadi awardee dari beasiswa Bank Indonesia. Ya. Tapi pas kayak minder duluan waktu mau daftar, soalnya di form itunya ada mencantumkan kayak kompetisi yang diikuti sama juga ada beberapa prestasi-prestasi juga. Kayak aku kan sebagai mahasiswa kupu-kupu ya jujur ya Kak, itu merasa minder dan kayaknya nggak bisa deh ini. Dan ternyata emang nggak bisa. Jadi ya setelah tahu Mas Dev ini join Genbi kayak kayak udah tahu deh ini siapa-siapa aja yang bakal jadi awardee di Genbi ini. Jadi itu sih kayak sebenarnya agak pengen banget sih sebenarnya ikut, dan sekarang juga masih pengen juga, tapi kayak kenapa nih? Insya Allah nggak tahu deh, aku pengen. Amin segera ya. Ditunggu ya Kak. Amin. Kalau boleh tahu, Genbi ini kan organisasi ya Kak? Ya. Itu boleh dijelaskan sedikit nggak apa itu Genbi dan struktur organisasinya gimana? Genbi merupakan komunitas penerima beasiswa Bank Indonesia. Untuk struktur di Genbi ini tetap nanti dipimpin oleh Bank Indonesia itu sendiri. Nanti di bawahnya ada kantor perwakilan cabang dari Bank Indonesia. Kalau misalkan untuk di Politeknik di Jember sendiri kan kita gabungnya di kantor perwakilan Bank Indonesia Jember. Itu nanti setelah itu kita ada pembina juga. Setelah turun itu ada pembina Genbi, kemudian nanti ada ketua umum, wakil ketua umum, dan BPH lainnya.
seperti itu. Nah, kalau misalkan di bawahnya lagi itu nanti ada masing-masing proker Kak. Jadi kita banyak sekali untuk di Genbi Jember ini prokernya, kayak mungkin dari Genbi Gustu Campus, kemudian ada Genbi apa namanya? Genbi Mengajar, Genbi Entrepreneurship, Genbi Kris, kemudian apa namanya Genbi Peduli Lingkungan gitu. Itu banyak. Nah, itu yang proker-prokernya, proker wajibnya. Kemudian juga ada proker pusat. Itu kita ada 2 untuk proker pusat, ada Humas Pusat dan juga PDD Pusat gitu. Itu yang wajib diikuti. Jadi nanti ketika teman-teman gabung di Genbi, jadi teman-teman ini wajib untuk ikut 3 proker. Jadi 1 proker pusat boleh memilih antara Humas Pusat ataupun PDD Pusat dan 2 proker lain gitu. Kalau saya sendiri saat ini tergabung di GTC, Genbi Gustu Campus sama Genbi Farming. Itu. Kalau farming ini udah tahu apa sih Kak? Farming. Genbi Farming ini dia nanti fokusnya terkait dengan budidaya Kak. Jadi nanti kita ada kerjasama dengan mitra-mitra di area Jember. Kalau yang terakhir itu kita ada kerjasama dengan mitra untuk budidaya maggot kalau nggak salah. Oh my god. Terus sama hidroponik kemarin yang terakhir itu. Seperti itu. Jadi ini kayak Genbi ini lebih fokus ke pemberdayaan masyarakat ya Kak? Proker-prokernya. Iya, ada salah satunya pemberdayaan masyarakat karena kita juga kan sebagai frontliner dari Bank Indonesia. Jadi bagaimana kita harus bisa memberikan dampak kepada masyarakat untuk mewakili Bank Indonesia seperti itu. Keren banget. Aku sebenarnya pengen banget join Kak. Ayo join Kak. Soon ya, soon. Amin. Waktu proses pendaftarannya nih Kak, aku balik lagi ya pertama. Itu tantangan terberatnya apa sih Kak? Ya bener sih kata kakak tadi, kadang kita juga merasa minder ya Kak. Kadang juga ada dokumen-dokumen yang aduh kita bisa nggak ya dapetin ini. Kemudian ada juga berkas yang mungkin kayak berkas prestasi gitu ya. Sebenarnya untuk teman-teman kalau misalkan bukan untuk beasiswa Bank Indonesia aja sih, untuk beasiswa lain juga kalau misalkan memang ada persyaratan seperti itu, selama itu bukan dijadikan persyaratan wajib kayak misalkan untuk HAS atau berkas-berkas yang memang diwajibkan harus ada. Sepertinya kalau misalkan untuk apa ya, sertifikat prestasi itu bukan dokumen wajib ya Kak. Jadi kalau misalkan ada memang lebih baik gitu. Jadi saran saya untuk kalau misalkan teman-teman ini mau ikut beasiswa, khususnya beasiswa Bank Indonesia, kencangkan saja, gunakan pola yang lain. Kalau misalkan memang sertifikat prestasi itu tidak ada, mungkin teman-teman juga bisa kencangkan di bagian resumenya. Bagaimana teman-teman ini akan memberikan kontribusinya sebagai Genbi nanti, ataupun ketika nanti teman-teman ini sebagai penerima beasiswa Bank Indonesia, apa yang akan teman-teman lakukan selama menjadi awardee-nya seperti itu. Jadi nanti kan reviewer akan melihat dari sisi yang berbeda gitu. Nggak semua penerima beasiswa itu benar-benar harus pintar secara akademik kok Kak. Jadi banyak kan tujuan dari beasiswa itu banyak ya, kayak misalkan ada yang sebagai frontliners tuh dari penyelenggaranya, kemudian juga memang ada target-target khusus yang harus dilaksanakan oleh para awardee. Jadi itu juga harus teman-teman sesuaikan tujuan dari pemberian beasiswa itu untuk apa. Jadi itu teman-teman yang harus teman-teman fokuskan di situ gitu. Jadi masih banyak cara yang bisa kita lakukan, nggak harus dari prestasinya aja gitu. Kayaknya aku udah tahu deh salahku di mana waktu daftar dulu ya. Karena aku kayak cuma kayak sekedar daftar aja gitu, nggak memikirkan akan cara-cara tips and triknya kayak resume itu tadi, walaupun aku nggak punya kayak sertifikat prestasi gitu tuh, kayaknya aku salah di resumenya sih. Aku kurang punya strategi untuk itu kayaknya sih. Terkait tadi sih Kak, kalau tips dari Kakak sendiri apa sih waktu daftar itu? Oh, kalau tips and trick mungkin aku juga belum cukup banyak paham ya. Tapi yang selama ini aku lakukan, yang pertama itu rajin-rajin untuk membaca dulu. Karena kan banyak dari kita terlalu ambisi untuk mengejar beasiswanya itu, tapi kita sampai lupa persyaratan apa yang mereka minta, kemudian apa saja yang dibutuhkan untuk mendaftar, kan seperti itu kan. Jadi saranku jangan malas untuk membaca dulu, kemudian
cari relasi juga sebanyak mungkin. Relasi ini bisa untuk teman-teman kita, siapa saja sih yang mendaftar. Jadi kita bisa saling tukar informasi, udah sampai tahap mana nih kamu gitu kan. Kemudian juga tanya kepada orang-orang yang memang mengerti tentang alur tersebut. Mungkin teman-teman juga bisa nanya ke ke kakak tingkatnya yang sudah menjadi awardee, ataupun bisa juga tanya ke program studi, ke kaprodinya, ataupun ke kemahasiswaan. Itu yang pertama adalah membaca dulu, kemudian jalin komunikasi dan relasi. Jadi komunikasi yang baik juga pasti bisa mengantarkan kita ke sana. Kemudian untuk hal-hal lain mungkin sama kayak tadi ya, resume itu lebih penting sebetulnya menurut saya, karena itu yang akan dibaca oleh para reviewer dibandingkan sekedar dokumen. Sama tips lainnya mungkin kalau misalkan memang kita nih sudah dimasukkan ke dalam grup untuk pejuang beasiswa tersebut, gercep deh untuk baca grup tersebut, info apa sih yang ada di situ. Kemudian biasanya kan kalau misalkan ada info tuh kita disuruh ngapain ya, disuruh ngumpulin apa, di mana, mungkin di Google Form ataupun disuruh ngumpulin di Drive gitu kan. Batas waktunya kapan, itu yang harus menjadi perhatian juga. Kemudian tips lainnya juga kalau misalkan ada penguji, bukan penguji kalau misalkan di beasiswa itu penyeleksinya itu, itu misalkan minta sesuatu atau ngetik sesuatu di grup itu dibalas juga gitu. Jadi respon ya, Kak? dia diberikan respon ke mereka, jadi mereka juga tahu bahwa kita niat loh untuk ikut beasiswa itu gitu. Itu mungkin tips yang bisa aku lakukan untuk bisa dapat beasiswa Bank Indonesia seperti itu. Wah, Mas, keren banget. Keren checklist. Aku gitu. Nah, kemudian nih kalau persiapannya tadi kan udah beberapa ya. Persiapan waktu tesnya, Kak. Bahkan aku setahu ya ada interview waktu ingin menjadi setelah lolos dokumen. Kan ada lolos tes, ada tes untuk interview. Itu kan persiapannya apa aja, Kak? Mungkin ada sedikit spill pertanyaannya mungkin. Wah, pertanyaan. Kalau untuk dikit. Oke, siap ya. Untuk persiapan aku kalau untuk dokumen memang sudah dari lama juga ya, Kak. Dari semester 2 itu sudah mulai ngulik-ngulik terkait beasiswa apa sih yang bisa aku ikuti. Jadi dari mulai semester 2 itu juga aku sudah mulai di laptop itu folder banyak banget, Kak. Kayak perubahan CV segala macam, terus info apa aku taruh di laptop semua, kemudian aku jadikan satu folder di sana. Ketika ada seleksi, ketika ada pembukaan beasiswa itu, jadi aku bisa langsung lebih matang, tinggal upload aja di link yang mereka sudah sediakan seperti itu untuk persiapannya. Kemudian kalau untuk persiapan tes, sebenarnya aku juga lagi senang aku juga sebenarnya senang ini, Kak, buka TikTok untuk kayak Kak Vina Maulida. Tahu. Itu Recruiter. Iya betul. Aku senang tuh lihat konten-kontennya beliau, karena menurutku konten beliau ini relate untuk banyak hal, Kak. Jadi kayak untuk aku persiapan magang bisa, untuk aku persiapan untuk interview beasiswa pun bisa gitu. Sebetulnya kita juga bisa memanfaatkan platform media sosial seperti itu untuk bisa mengasah skill kita. Nggak harus ketika kita mau mengikuti sesuatu aja sih, ya, gitu. Harus FOMO aja ya. Iya betul, nggak harus pas harinya saja ketika kita butuh gitu. Tapi hal-hal kayak gitu tuh sebenarnya penting banget untuk kita pelajari, karena kita nggak akan pernah tahu di situasi mana, di waktu kapan kita bisa mengeluarkan ilmu yang sudah kita dapat itu gitu. Jadi memang sebelum aku daftar beasiswa itu aku sudah sering mempelajari dari Kak Vina maupun juga dari konten kreator lain terkait hal-hal yang serupa kayak gitu. Jadi ketika aku ikut seleksi itu lebih siap gitu, Kak, gitu. Kalau untuk pertanyaan sendiri sebenarnya sama, basic. Makanya tadi aku bilang aku senang untuk melihat konten-konten seperti itu ya. Sama kok, basic, kayak menceritakan terkait dengan background kita, kemudian kita lagi pendidikan apa, kenapa kita memilih pendidikan tersebut, dan
rencana kita untuk 5 tahun dan 10 tahun ke depan ini bagaimana, mau jadi seperti apa, kemudian juga kontribusi kita ketika nanti kita sebagai awardee ini apa, seperti itu. Itu hal-hal umum kayak gitu sebenarnya yang harus kita pelajari sih. Kalau misalkan untuk pertanyaan khusus, mungkin lebih menjurus ke Bank Indonesianya juga bisa. Kayak misalkan contoh apa sih yang kamu ketahui tentang Bank Indonesia gitu kan. Kemudian apa bedanya Bank Indonesia dengan bank konvensional seperti itu kan. Kemudian kamu tahu perbedaannya, kamu tahu nggak sih tugas-tugasnya apa gitu kan, seperti itu. Kemudian juga kamu tahu Genbi, nah, itu juga nanti yang biasanya akan ditanyakan, Genbi itu apa sih, kemudian kenapa kita harus join Genbi seperti itu, gitu. Itu pertanyaan khususnya. Dan aku mau menanggapi dari tadi penggunaan media sosial ya Kak. Aku kan akhir-akhir ini ya, itu suka banget sama podcast-podcast. Ya ada aja sih podcast kayak santai atau podcast-podcast dari Raditya Dika seperti itu, dari di Spotify. Itu aku juga merasa apa ya, ada ilmu di balik itu. Karena kan aku nggak tahu aku bakal jadi host podcast nih di MBKM ini. Jadi aku merasa kayak, oh iya Kak, aku nggak sia-sia deh nonton podcast ini. Jadi ada ilmu-ilmu yang aku serap di situ. Wah, inspiratif banget ya Kak ini. Alhamdulillah. Inspiratif banget. Iya. Mungkin bisa diminum dulu Kak, aku kasihan loh Kak. Oh nggak apa-apa kok, aman, aku masih kuat. Oh, oke, kita move ke topik selanjutnya. Oke, boleh. Ini topik terkait PKM. Kan kita pernah ketemu sebelumnya Kak ya. Itu menyangkut PKM ini. Aku mau tanya dikit aja sih kayaknya soal PKM ini. Kalau boleh tahu kegiatan Kakak waktu PKM ini apa aja sih? PKM, Pekan Kreativitas Mahasiswa. Ya. Aku di PKM ini alhamdulillah sudah tahun kedua untuk saat ini. Jadi pertama kali aku mengawali di PKM itu alhamdulillah berhasil lolos dengan tim pertama ketika semester 2. Waktu itu aku ikut di pengabdian masyarakat untuk skemanya. Untuk di pengabdian masyarakat, karena waktu itu mitra kami di Sekolah Luar Biasa Negeri Jember, kami waktu itu mau mengadopsi bagaimana kita bisa membantu untuk teman adik-adik penderita tunarungu dan sorry, satu lagi apa ya? Saya lupa, mohon maaf ya. Tunawicara atau gimana? Oh iya, tunawicara, betul. Iya, betul, makasih. Itu kita mau melihat bagaimana sih peran dari tari Lahbako Kak, itu tari khas Jember untuk bisa membantu meningkatkan kepercayaan diri dan juga semangat untuk tetap sekolah mereka Kak, gitu. Jadi kalau aku di pengabdian masyarakat kemarin aku lebih banyak membantu untuk menyusun konsepnya, kemudian juga membantu untuk terkait dengan apa ya, kita juga menganalisa apa yang bisa kita lakukan dengan tari Lahbako tersebut untuk anak-anak tunarungu dan tunawicara di sekolah tersebut. Itu yang pertama untuk pengabdian masyarakat. Kemudian untuk yang di tahun ini, alhamdulillah saya juga tergabung lagi di tim PKM GFT, Gagasan Futuristik Tertulis. Kemarin itu saya gabung dengan jurusan teknik. Ini saya lebih karena sebetulnya ini bukan ranah saya banget ya. Kemarin itu dari teknik memang kita mengusung terkait dengan piezoelektrik, penggunaan piezoelektrik pada kereta listrik Nusantara di IKN seperti itu. Jadi peran saya kemarin untuk yang GFT terkait dengan latar belakang. Jadi kami bagaimana kita bisa mengkolaborasikan antara banyak disiplin ilmu, kan kita ada dari teknik itu sendiri, kemudian ada dari TI juga kemarin, kemudian ada dari tim DTI, dan saya sendiri dari akuntansi mengkolaborasikan itu. Jadi saya diberikan kesempatan untuk bisa merumuskan itu untuk supaya lebih logik lah seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian kalau misalkan dari sisi akuntansi sendiri, yang bisa saya lakukan kemarin adalah terkait dengan konversi energi Kak, karena di akuntansi juga tidak jauh-jauh dari angka ya. Jadi saya ngitung mulu nih. Iya betul. Ya, jadi saya ada kesempatan untuk bisa menghitung konversi energi,
ke bentuk rupiah gitu. Jadi Gimana tuh? kan ini gagasan futuristik tertulis ya. Nah, di situ piezoelektrik ini merupakan bauran apa namanya? Apa sih? Saya lupa deh. Nggak apa-apa. Kak. Ini bahasanya yang bisa diperbarui itu apa namanya? Dia terbarukan atau? Iya, energi terbarukan. Ya Allah, maaf lupa. Itu Santai gitu ya. bauran itu kan. Jadi bagaimana saya bisa menghitung kalau dipikir-pikir kenapa harus ada kereta listrik berbasis piezoelektrik? Kalau misalkan kereta biasa juga masih bisa digunakan secara komersil gitu. Nah, di sini peran saya juga untuk bisa mengkonversikan itu. Jadi seberapa efisiensi kalau misalkan kita menggantikan kereta komersil menggunakan kereta listrik berbasis piezoelektrik gitu. Mungkin tuh dari cut biayanya mungkin ya Kak, cut biaya dari produksi atau bahan bakarnya kan lebih murah. Setahu ya Kak, lebih murah listrik atau terbarukan ya? Iya betul. Lebih fokus di situnya juga Kak. Jadi seberapa efisiensi secara operasional sebenarnya waktu itu yang saya hitung, bukan untuk produksinya. Karena piezoelektrik itu kan sebenarnya sistem, aku kurang tahu juga ya. Mohon maaf kalau salah ya. Itu teknologi yang ketika kalau misalkan teknologi tersebut diinjak, itu tuh kayak bisa menghasilkan energi listrik sendiri gitu. Jadi oh iya Kak, aku pernah lihat di Reels atau di video apa gitu lupa. Di Jepang juga menerapkan. Iya betul. Jadi acuan kita kemarin juga dari Jepang Kak. Ya, baru Jepang dan Jerman kalau nggak salah itu kemarin yang bisa merealisasikan itu. Jadi acuan kita kemarin juga dari Jepang. Seperti itu. Jadi di Indonesia mau mengimplementasikan teknologi ini juga atau gimana Kak? Kemarin itu baru gagasan sih Kak untuk di PKM ini. Syukur-syukur kalau misalkan ada dari pemangku kepentingan yang tertarik untuk bisa mengembangkan gagasan kami itu. Wah, ini keren banget sih Kak. Harusnya bisa sih Kak ya. Kan ini tampil YouTube nanti akan ditonton banyak orang pastinya. Saya harap juga akan ada para petinggi yang akan notice bahwa bahwa teknologi ini tuh akan sangat berguna loh di kedepannya. Gitu. Amin, semoga. Pasti Kak, saya akan sampaikan ke para petinggi juga nanti Kak. Ini kan keren banget nih Kak gagasannya Kak. Ini masuk ke PIMNAS nggak Kak? PIMNAS. Oh belum kita Kak. Ya sayangnya itu memang belum sampai ke PIMNAS. Kemarin hanya baru sampai tahap lolos PKM-nya saja itu. Ya semoga nanti ke depannya ada tim lain yang bisa lebih menyempurnakan gagasan tersebut dengan ide-ide yang lebih lebih cemerlang lah seperti itu. Harapannya seperti itu. Mungkin itu kekurangannya di mana Kak? Kekurangan waktu. Kenapa menurut Kakak sendiri kenapa tidak lolos ke PIMNAS untuk gagasan ini Kak? Gagasan Kakak ini? Waktu sebetulnya ini bukan otoritas saya untuk ngomong ya, karena bukan saya juga ketuanya. Tapi mungkin yang bisa saya lihat waktu itu, mungkin kita kurang lengkap juga ya untuk isi proposal. Seharusnya masih banyak yang bisa kita masukkan ke sana untuk kita lengkapi supaya gagasannya lebih matang. Mungkin sebatas itu yang saya tahu. Oke. Ke selanjutnya itu ada kayak cerita menarik waktu PKM ini, kan Kakak meneliti di IKN ya Kak, kalau nggak salah? Iya. Itu ke IKN-nya langsung atau gimana? Oh enggak, kita memang lebih ke studi literaturnya aja Kak. Ya kita lebih review di sana terkait dengan karakteristik apa sih yang ada di IKN, kemudian kira-kira panjang jalurnya berapa yang harus kita buatkan di skema tersebut seperti itu. Jadi belum sampai ke lokasinya langsung, baru literasi. Studi lokasi belum ya? Belum. Jadi tuh yang hal kayak ini kan gabungan antara bisnis dan juga teknik. Itu ada miskom atau kayak sesuatu yang bikin wah kayak nggak bisa ada ini gitu? Alhamdulillah kemarin itu nggak ada sih Kak. Walaupun kita kemarin juga baru ketemu di tim itu. Tapi alhamdulillah untuk komunikasi kita masih lancar-lancar aja, karena memang kerja sama timnya juga kan kita harus bisa menurunkan ego satu sama lain ya. Mungkin saya juga ada kok egonya ketika misalkan
oh kayaknya ini nggak bisa deh mas kalau misalkan diginikan untuk latar belakang mungkin ya. Itu tapi dari pihak beliau-beliau ini mereka juga mempersilahkan aku untuk bisa memberikan pendapat. Jadi akhirnya kita di sana melebur itu. Kalau misalkan untuk hal-hal lain kayak misalkan perhitungan ataupun terkait dengan bagaimana kita bisa memvisualisasikan gagasan kita, di situ aku yang lebih mengikuti pola mereka, pola kerja mereka. Jadi aku lebih banyak untuk mendengarkan dulu akan dibawa seperti apa sih gagasan kita gitu kan. Nanti baru ketika aku diminta untuk sesuatu aku jalankan seperti itu. Jadi ya saling mengerti juga sih sebagai kerjasama tim. Gitu. Kalau boleh tahu ini berapa orang nih? Berapa anggota timnya? Kalau untuk yang GFT kemarin kita ada 4 orang kak, satu tim. Gitu. Jadi mungkin dua bisnis atau 2 teknik atau gimana? 4 orang itu 2 teknik, 1 TI, 1 akuntansi. Oh iya lupa ada TI juga ya. Iya betul. Itu TI jurusan apa sih kak? Dari prodi apa kalau boleh tahu? Dari TIF kalau nggak salah, Mbak Hani. Oh kurang tahu sih aku. Oke. Lalu dari MIF soalnya aku. Oh gitu. Dari Informatika. Oke. Tadi udah ngobrol serius banget, tegang juga nih aku leher. Sorry. Kalau kakak ini kan udah aktif banget ya, dari Genbi, terus apa tadi, Snaf OAF, terus tadi juga ada jurnal ya kak, atau paper, Oh iya, submit alhamdulillah. paper, terus PKM juga. Wah itu kayaknya kakak stress reliefnya apa sih? Stress relief kayak pelepas stres gitu. Selain tadi di keluar kamar itu, atau tadi yang ada yang lain-lain kak? Nggak ada sih kak ya sebenarnya. Justru sebenarnya kalau misalkan aku sendiri, kalau misalkan nganggur kayak bingung gitu loh kak, mau ngapain. Jadi paling nggak 1 hari ini harus ada kesibukan seperti itu. Kalau misalkan untuk stres, setiap orang dengan kesibukannya masing-masing pasti ada stresnya ya. Kalau saya sendiri biasanya lebih ke bagaimana saya bisa mengatur itu dengan waktu. Kayak misalkan saya boleh stres, misalkan gini, pagi jam 7 sampai jam 12 saya boleh stres, tapi setelah itu nggak boleh. Saya benar-benar harus menekankan itu ke diri saya. Karena kalau misalkan saya nggak bisa seperti itu, nggak akan ada yang bisa mengendalikan diri saya sendiri kan. Kalau misalkan terus-terusan stresnya aku buang, harus misalkan keluar, wah itu kayak rumit banget. Harus setiap stres harus keluar, harus kemana, itu justru akan membuat badanku lebih capek, terus akhirnya stresnya nambah. Gitu kan. Juga sih kak. Dan membuang waktu juga kayaknya ya, kayak stres keluar tuh membuang waktu sih kalau kata aku ya kak. Iya betul, membuang waktu. Jadi memposisikan diri kita sebaik mungkin aja sih sebenarnya. Kalau misalkan kita memang lagi butuh keluar dan situasinya memungkinkan untuk keluar, silahkan banget kok teman-teman juga bisa melakukan hal seperti itu. Tapi kalau misalkan dari pemikiran kita masih bisa menghandle untuk bisa meminimalkan stresnya secara sendiri dengan diam aja, itu juga nggak apa-apa, tapi jangan terlalu dipendam kan, karena kita juga masih butuh orang lain ya. Jadi kalau misalkan memang bisa diomongkan, omongkan saja, cari teman yang bisa kita anggap bisa membantu kita untuk bisa mengurangi stres itu juga. Ini relate banget sih kak buat mahasiswa, di semua mahasiswa kayaknya, semua mahasiswa kayak relate banget sih sama problem tadi itu, kayak stres atau overthink itu dipikir sendiri, terus kayaknya nggak bisa deh aku kalau harus gini terus gitu. Jadi kayaknya dia menjuru ke arah yang lain, kayak misalkan yang hal negatif atau hal yang membuang-buang waktu. Jadi apa ya, mahasiswa sekarang itu mungkin waktunya tuh lebih banyak terbuang pada pelepas stresnya itu tadi. Jadi tidak bisa produktif dan lebih memilih untuk untuk kayaknya aku stres nih, aku harus keluar, aku stres nih, kayak harus gini itu kayak membuang waktu banget kan. Iya betul. Walaupun sebenarnya self reward itu juga nggak betul, apa-apa kok, nggak apa-apa. Tapi ya dibalancekan juga dengan apa yang harusnya kita bisa produktif di situ. Gunakan waktu sebaik mungkin aja. Pasti relate banget sih kak itu. Aku juga awal gitu kok sebenarnya. Masih perlu time management. Oh ya, ngomong time management nih kan aktif banget nih kelihatannya. Time managementnya gimana sih? Kalau just spill dikit nih, mungkin Sobat Nova pengen tahu gitu. Kalau terkait dengan time management, sebetulnya time managementku juga jelek kok kak.
aku masih kadang dalam banyak waktu aku merasa apa bahasanya kelimpungan kelimpungan Keteteran sama gitu ya, Kak, ya? iya dengan agendaku sendiri. Kadang aku kayak bingung, gupuh ya bahasanya Iya, ya, gupuh, nggak iya. salah ya, gupuh dengan agendaku sendiri. Aduh, hari ini tabrakan sama 2 hal atau 3 hal sekaligus kayak gitu kan. Eh, Kalau misalkan yang aku lakukan sekarang sebetulnya lebih dijalani aja ya, lebih jalani. Apalagi kalau misalkan kita sudah mengiyakan itu dengan orang lain, ya sudah kita jadi harus lebih bertanggung jawab aja dengan apa yang kita omongkan ke orang lain gitu. Tapi yang aku lakukan sekarang, aku lebih berani untuk bilang tidak ke orang lain ketika memang aku nggak bisa nih untuk aku ambil, aku nggak bisa untuk aku handle. Jadi nggak apa-apa kok kita juga untuk bilang enggak, untuk menolak sesuatu, karena daripada kita harus apa ya, mengorbankan orang lain juga karena ketidakmampuan kita, lebih baik bilang enggak aja dari awal gitu. Tapi juga dijelaskan kenapa enggaknya, kemudian berikan alasan-alasan yang tidak menyinggung pihak mereka seperti itu. Kemudian kalau misalkan untuk time management lain selain jalanin aja, Iya. lebih ke apa ya, aku membagi waktu tadi kan, kayak aku kenapa tadi aku bilang aku harus bisa memberikan waktu untuk stresku. Nggak apa-apa kok aku stres untuk jam-jam ini, tapi untuk jam-jam itu aku harus benar-benar produktif. Ya, itu konsekuensi sebenarnya ya kalau misalkan kita di awal itu kita jalan lama, di tengah jalan kita harus benar-benar lari gitu untuk ngejar itu. Itu konsekuensi yang harus teman-teman terima. Tapi kalau misalkan saranku, ya lebih baik kita harus bisa menyusun rundown kita sehari, seharinya gimana, apa yang harus kita lakukan secara lebih teratur supaya nggak gubuh itu tadi. Itu jauh lebih baik dibandingkan yang aku lakukan seperti itu. Jadi gitu ya. Jadi itu tadi tips and trick time management dari Mas Dev. Oke, tadi udah ngobrol banyak banget nih Kak, hal-hal positif juga, terus berbagai macam hal kayak time management, hobi dan sebagainya. Aku masih banget nih Mbak sama Kakak nih, kayak Siap. apa ya? Wah, banyak banget bisa detik dari Kakak. Kayak aku juga termotivasi buat melakukan banyak hal. Aku kan juga sebenarnya sejak personal ya, kayak secara personal tuh lebih banyak membuang waktu saya hari ini, terutama di semester ini ya Kak. Aku kan bukan banyak kegiatan ya, lebih banyak ke kayak MBKM ini agak menyita waktuku seperti itu. Terus aku juga gimana ya, kayak ya gitu deh, nggak usah bisa. Oke. Selain itu juga aku saking mesnya Kak, saking mesnya kayak wah, siap banget nih. Oke, mungkin kayak itu aja Sobat Nova dari Kak Dev, seorang mahasiswa yang sangat aktif dan juga sangat inspiratif banget. Oke, mungkin segitu aja dari aku. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Dari Kak Dev juga Oh iya, mungkin ada motivasi buat Sobat Nova atau ada kata-kata? ya. Mungkin untuk teman-teman di luar sana, kalau misalkan memang ada kesempatan yang bisa teman-teman lihat, jadikan itu juga sebagai peluang teman-teman, karena untuk kita bisa sukses dalam kesempatan tersebut itu kita yang ciptakan sendiri kan ya. Jadi suksesnya orang lain mungkin akan berbeda dengan sukses kita. Jadi makanya setiap ada kesempatan, gunakan itu sebagai peluang untuk bisa menjadikan sukses untuk diri kita sendiri gitu. Kemudian karena kita masih mayoritas juga masih muda, gunakan itu apapun kesempatan itu, pergunakan aja, maju aja dulu. Jangan pernah takut, jangan pernah kebanyakan dipikir, karena kalau kebanyakan dipikir nggak akan pernah jalan gitu kan. Bener banget. Karena kita nggak akan pernah tahu bagaimana cara Tuhan itu bisa mengantarkan kita sukses dengan cara yang seperti apa dan dari jalan yang mana gitu. Iya. Mungkin slogannya just do it ya Kak. Betul. Lakukan aja. Lakukan aja. Oke, kayaknya itu aja dari episode kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Aku Rika. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, and comment.
Bye-bye Sobat Nova. Dadah.